Bapak itu nggak apa-apa. Orang rumah. Mobilnya pindah aja, Mas. Iya iya. Sama mobil dikit. Perlu meja kurang tinggi kan? Udah, Pak? udah, Bentuknya pas. Pas. Ada bangku dia sih, ada meja kecil itu kan. Ada meja kecil tuh. Belakang kantor. Iya. Boleh kan? Ini ya, pas. Bisa pas. Nah, kita mulaikan saja ya. Ibadah kita pada saat hari ini. Ya, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh dapat berhimpun di rumah keluarga Bapak Samgirot. Ya, terima kasih karena hari ini juga merupakan hari ibadah yang secara khusus juga sekaligus mengucap syukur ya karena kemarin hari saudara Tolok berulang tahun. Jadi ya kita sekaligus mendoakan di dalam acara Beston pada saat hari ini. Jadi baik, kita akan segera mulaikan saja ibadah Beston kita pada saat sore hari ini. Nanti dipertemukan oleh Bapak Pendeta Samgirot. Puji Tuhan. Kita angkat pujian doa terlebih dahulu yang mengatakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu,
Tuhan, kiranya Tuhan suci dan kuduskan kehidupan kami, Haleluya. ampunilah kami kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, Tuhan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan sebentar dengan baru Tuhan yang akan memberikan Ya, biar Tuhan memanfaatkan hamba-Mu dengan heran Tuhan, Tuhan membujikan hamba-Mu di barang saat ini Tuhan. amin. Biar apa yang Tuhan Haleluya. ingin Tuhan memuji ya Tuhan itu semua adalah Tuhan hikmatnya dari Amin. Pada ya Bapa. Kami tahu Tuhan dan percaya Tuhan di tengah kami mau menuntut Tuhan pada Tuhan ada suatu kuasa yang tidak senang yang kuasa kegelapan. Bapa kami ada Tuhan yang panggilan berkuasa untuk menghancurkan segala macam jenis itu. Kami di dalam Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arah Tuhan Yesus berkuasa. Ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami di sore hari ini. Kami buka jalan nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita belajar firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Dalam terjemahan baru, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kita berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memahami akan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini merupakan ungkapan Rasul Petrus yang secara jujur dan merupakan ilham dari Roh Tuhan, bahwa bagaimana Petrus memiliki suatu pengharapan sebagai pemimpin ya, umat Kristen pada gereja mula-mula. Tentu dia harus bisa mengajarkan pengikut-pengikut Kristus ini tidak putus asa. Walaupun dalam keadaan gereja mula-mula saat itu memang penuh dengan tekanan. Ya, situasi yang membuat kaum pengikut Kristus pada saat itu memang adalah kaum minoritas. Sehingga mereka tidak sedikit tantangan, cobaan yang mereka alami. Tetapi sebagai pemimpin umat ya, sebagai ketua rasul-rasul, tentu Petrus yang dikenal sebagai seorang rasul yang memiliki pengharapan yang sungguh, dia harus bisa memberi teladan, memberikan kekuatan bagi para pengikut Kristus, bahwa keadaan apapun yang terjadi, kehidupan gereja Tuhan itu hanya hidup oleh doa, hanya hidup oleh doa. Jadi apa yang kita refleksikan dari ayat ini sebenarnya memang hidup kita sebagai orang percaya itu tidak lepas dari doa dan doa. Ya, karena doa itu kita ibaratkan seperti nafas. Kalau kita tidak berdoa ya berarti kita tidak bernafas di dalam Tuhan. Kalau kita kurang berdoa berarti kita kurang berdoa. Berarti kita kurang bernafas. Artinya ya mungkin seperti sulit untuk bernafas, ada bernafas tapi sulit untuk, ya mungkin seperti orang asma ya, penyakit asma itu ya bagaimana sulitnya untuk dia menghirup nafas, untuk bernafas itu membuat dia tidak tenang. Begitu juga pengalaman gereja Tuhan, bahwa doa ini kalau kita senantiasa bertekun di dalamnya, kita menjalaninya, saya percaya apa yang menjadi pergumulan kita di dalam dunia ini pasti Tuhan buka jalan ya. Kalau kita betul-betul selalu datang kepada Tuhan dengan berdoa. Hanya saja memang kalau kita perhatikan Petrus dalam ayat ini, dia mengatakan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata dalam hal berdoa juga saudara, kita harus tahu menahan diri. Kita harus tahu menguasai diri. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka ada juga doa-doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Bukan tidak didengar. Ada doa yang terhalang. Lalu ada doa yang salah. Nah, ada doa munafik.
Nah, kita harus belajar itu. Apakah betul ya omongan saya ini bisa dipegang atau tidak? Ya, karena saya mengambil semua dari firman Tuhan. Pertama, doa yang terhalang itu di dalam Yesaya 59. Coba kita buka. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Ya, silakan. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan kita, orang-orang percaya, Ialah segala kejahatanmu. segala kejahatan kita, Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. yang membuat Tuhan seolah-olah menyembunyikan diri dari setiap permohonan doa kita adalah apa tadi? Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Iya, adalah segala kejahatan dan dosa. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti harus ada koreksi diri. Terkadang kita minta-minta doa tapi kita tanpa mengoreksi diri kita. Jadi perlu kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta, kita berdamai kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan kalau kita ada salah dan sebagainya. Kita berdamai kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan, apa yang dinubuatkan Nabi Yoel ya. Yoel 2, coba kita baca. Yoel 2 pasal yang ke-12 sampai 14. Ya. Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya, terus Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan. nah, ini suatu berita yang baik. Kita kalau berdoa memang harus berdamai kepada Tuhan. Kalau kasusnya tadi yang pertama adalah doa yang terhalang karena bukan berarti Tuhan itu kurang tajam pendengarannya mendengar doa kita. Bukannya tangan Tuhan itu begitu kurang panjang, kurang memberikan pertolongan bagi kita. Tetapi yang membuat Allah jauh daripada kita, Allah menyembunyikan dirinya itu karena ada kejahatan dan dosa. Tuhan tidak mau menjawab setiap permohonan doa-doa orang yang berdosa. Makanya penting bagi kita, kalau kita berdoa, kita berdamai kepada Tuhan. Kita minta ampun. Koyakan hati, bukan pakaian kita. Mengadulah, menangis, berpuasa. Ya, artinya mengoyakkan hati berarti ada hancur hati. Dan ini yang menjadi pengalaman Raja Daud. Raja Daud dia menulis dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-19 bahwa di situ rahasia Daud yang dimana doanya selalu terkabulkan. Karena di situ dikatakan sesungguhnya Tuhan itu melihat orang-orang yang hancur hatinya. Bukan soal dari apa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi soal jiwa yang patah, yang hancur. Itu yang justru didengar oleh Tuhan. Itu rahasia Daud begitu dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita mesti menguasai diri supaya kita dapat tenang dan doa-doa kita didengar Tuhan, yaitu kita menjauhi karena ada doa yang terhalang gitu. Oleh karena ada dosa dan kejahatan. Lalu yang kedua, ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan karena doa yang munafik, saudara. Nah, doa yang munafik ini kita bisa lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6. Coba. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Matius 5 ayat yang Ya. Berbahagialah orang yang lapar. Matius 6 maksud saya. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Mohon maaf ya. 6 ayat yang Ya. ke-5.
Kalau berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, ini pertamanya saja sudah tidak enak kondisi. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, apa yang dimaksudkan Tuhan? Ya, terus Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat ya, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, ya. supaya mereka dilihat orang. Nah, jadi Tuhan tidak suka doanya itu yang ditunjukkan dengan kesengajaan, dengan motivasi-motivasi yang ingin viral. Ya, apalagi saya berdoa, mungkin saya minta tolong nanti doakan ya di saat saya angkat tangan begini, tolong doa. Kurang lebih seperti itulah. Ya kecuali karena ada tuntutan-tuntutan tertentu, ya tidak mengapa. Tapi kalau itu setiap kali berdoa supaya ditunjukkan, wah kita mengadakan gestur dan sebagainya, ya itu kan ya kurang baik juga ya. Karena ternyata ada yang menjadi maksud Tuhan dikala kita berdoa itu, sikap berdoa itu sebenarnya yang terutama adalah tunjukkan itu di hadapan Tuhan. Coba kita lanjut terus tadi. Tuhan tidak mau kita seperti orang-orang yang munafik di luar sana yang menunjukkan kita adalah orang pendoa-pendoa sejati dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah, hanya saja ini mengingatkan jangan ada motivasi ketika kita melakukan kegiatan rohani, tetapi di dalamnya itu sekaligus ada unsur-unsur ingin memamerkan. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Ya, terus Aku berkata kepadamu, ya. sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, terus Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. iya, Tuhan mengajarkan kalau mau berdoa masuk ke kamar, kunci pintu. Nah, di situ kan kita bisa penyerahan, bersungguh-sungguh menangis dan sebagainya. Itu yang Tuhan suka seperti itu. Terus Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Allah Bapa yang tersembunyi itu yang akan melihat akan ketulusan hati kita, akan kedalaman hati kita ya. Jadi kita pun kalau ingin berpose pun memang di hadapan Tuhan, tidak perlu ditunjukkan oleh manusia dan sebagainya. Nah, ini yang Tuhan suka seperti ini. Terus Ayat 7. ya, Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan Nah. orang yang tidak mengenal Allah. ternyata doa yang munafik itu doa yang bertele-tele juga termasuk. Jadi tidak usah bertele-tele spesifik, seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi keperluan kita. Makanya kalau biasanya kan kalau orang-orang baru ya malu untuk berdoa, aduh saya kata-katanya tidak bagus. Enggak usah malu, kita tidak menilai dari kata-katanya, kita menilai dari hati kita, kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang tidak terucapkan, ya tapi kalau kita bersungguh-sungguh Tuhan bisa mengabulkan segala apa yang terkandung dalam hati kita. Terus dulu, Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. nah jadi jangan menyangka juga kata-kata yang indah, Bapa di dalam sorga, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang aku muliakan, yang aku sembah dan sujud. Ya sekali lagi tidak mengapa ya. Kalau di acara-acara resmi tertentu kumpulan hamba-hamba Tuhan bolehlah. Tapi ya kalau sebisa mungkin ya tidak usah terpatok metode itu dipakai, diharuskan ya. Tetapi bagaimana yang penting sederhana, yang penting seperti yang diajarkan Tuhan. Sebentar kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Intinya itu ada mengagungkan Tuhan. Lalu part 2-nya isi dari doa, lalu part 3-nya itu, bagian ketiganya itu penutup dengan penuh ucapan syukur, mengagungkan Tuhan kembali. Coba kita baca dulu tadi terus. Ayat 8. Ya, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Ya. sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapa di surga udah tahu sebelum kita mengucapkan secara detail dan sebagainya. Allah sudah tahu isi hati kita. Makanya yang inti-inti, garis-garis besarnya saja. Nah, supaya disitulah menunjukkan kedewasaan kita, memahami maksud Allah, memahami kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itulah kenapa dalam ayat tadi seterusnya Tuhan katakan, oleh sebab itu hendaklah engkau berdoa seperti demikian. Bapa kami di surga. Bagaimana? Coba baca. 9. Karena itu berdoa demikian, Ya. Bapa kami yang di surga, Ya. dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti Nah, di surga. ini bagian pertama, mengagungkan Tuhan.
terus 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ya. secukupnya. Terus 11, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang ya, bersalah. isinya itu ada mengenai kebutuhan keperluan kita. Kita meminta bahwa berikanlah kami makanan kami secukupnya. Jadi yang cukup bagi Tuhan itu pasti Tuhan Maha tahu ya. Memang kita ingin berlimpah-limpah, tetapi doa yang ini yang diajarkan bukan diajarkan rasul ya, diajarkan Tuhan Yesus yang secukupnya. Karena ketika kita meminta yang secukupnya ya itu artinya kita mempercayakan Tuhan Maha tahu kemampuan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ada memang keinginan yang ingin berlimpah-limpah, tapi ternyata sudah ada keinginan daging di dalamnya. Tapi secukupnya itu bagaimana kita betul-betul merendahkan diri, mempercayakan segala sesuatu di mata Allah. Tuhan tahu memberkati kehidupan kita. Ya, terus itu isinya tadi. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan aja dari jahat. Ya, perlindungan, meminta perlindungan daripada Tuhan. Nah, itu isi-isinya ya. Terus Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, bagian terakhir sebagai penutup kita mengagungkan lagi, mengakui karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi patron ya. Patron kita artinya tidak harus sama sih, tidak harus saklek sama sesuai dengan seperti itu. Walaupun ada gereja mengajarkan, mewajibkan jemaat kalau sudah mau doa tutup, mari kita doa bersama Bapa di surga. Ya, itu tinggal kebijakan daripada gereja. Tetapi sebenarnya bagi kita ya yang penting kita sudah tahu bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya seperti apa, seperti bagian pertama, bagian isi, bagian penutup. Yang penting kita berdoa dengan hati yang bersungguh-sungguh. Nah, itu doa yang munafik. Kalau kita dapat menguasai diri, kita akan menghindari doa yang munafik. Lalu yang ketiga, doa yang salah. Yang terakhir, doa yang salah ini adalah doa yang menuruti keinginan nafsu kita. Coba kita buka Yakobus 3. Yakobus 4 maksud saya. Yakobus 4 ayat yang ke-3 dan 4. Yakobus Pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, atau kamu berdoa tapi tidak menerima apa-apa, ya. Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Apa ini? Apakah kata-katanya lagi? Apakah kita tidak mengucapkan doa Bapa kami? Ya, coba kita baca. Kenapa itu? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oh, ternyata ada permasalahan di isi doanya. Ya, karena kita meminta menurut keinginan kehendak hati kita. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Karena kita salah berdoa. Yang kita minta hanyalah memuaskan diri kita. Nah, ini kan udah berbicara ego. Terkadang ada doa kita yang enak bagi kita, tapi lingkungan kita itu gak enak. Ada yang seperti itu. Kita memikirkan diri sendiri. Terlebih kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa bagaimana yang sifatnya universal. Ya, kembali lagi penilaian Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang bersungguh-sungguh, Tuhan tahu segala keperluan, segala kebutuhan kita. Rencana-rencana di hari depan Tuhan pasti tahu. Yang penting doa kita itu doa yang benar di hadapan Tuhan, dengan tidak berdoa menurut hawa nafsu. Nah, terus Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? ya, Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. ya. Jadi kalau kita betul-betul sahabat Allah, ya kita tahu caranya berdoa seperti apa. Yang kita inginkan biasanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa-doa kita ini bukan doa-doa yang untuk mengutuk, ya. Doa-doa kita ini doa yang memberkati. Apapun yang menjadi ucapan doa kita itu memiliki kuasa. Apalagi kalau kita berdoa dengan hati yang betul-betul bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 ya. Ya. Ayat 16, 17.
16 sampai 18. Yakobus 5. Yakobus 5, 16 sampai 18 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar jikalau didoakan dengan bersungguh-sungguh besar kuasanya. Lalu Yakobus ini menulis suatu contoh dari Nabi Elia. Ayat yang seterusnya 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu seorang nabi tapi sama seperti kita. Ya, seperti saya, seperti Pak Sam, ya, Ibu Siana, seperti Pak Moses, Pak Moses, seperti Ibu Gembala, seperti Saudari Lus, itu sama, tidak ada bedanya. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan kabulkan. Nah, terus Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa ya, supaya hujan jangan turun. ya. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Oh, haleluya. Terus 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. jadi ya, kalau saudara mau coba-coba untuk berdoa seperti Elia, bisa juga. Bisa juga saudara. Cuma apa nih motivasinya apa? Elia waktu itu memang ingin memperkenalkan kuasa Allah kepada bangsa Israel yang sudah meragukan kuasa Tuhan. Ya, makanya ya Tuhan setuju sekali. Nah, kita bisa saja kita melakukan hal seperti itu. Terkadang juga percaya atau tidak percaya, kalau keyakinan kami percaya saja. Kadang kalau pelayanan ya hujan, tapi niat kita aku rindu sekali ingin melayani pekerjaan. Bagaimana ini hujan deras? Tiba-tiba kita berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan. Begitu. Dalam hitungan detik betul-betul berhenti dan cerah. Ya, akhirnya pergilah pelayanan. Dulu di Rawasari ada kesaksian dari hamba Tuhan Ronald Pinuo ya. Yang orang Sangir itu. Dia pengerja di Om Hano. Ya, pendeta Hano Palit. Jadi dia sangat bersemangat sekali untuk memimpin pujian. Dan sejak awal, dia merasa ini kayaknya udah terlambat karena kan dia mengikuti ibadah juga di pendeta Om Hano di rumah Om Hano tersebut. Jadi mungkin karena ada persiapan lagi, mereka pergi lagi beribadah di tempat kita. Dia sepertinya melihat jam, ini kayaknya tidak cukup waktunya. Tapi dia tetap optimis, dia rindu. Nah, ketika baru keluar rumah, ya kurang lebih sekitar 10 menit sudah di jalan, sudah keluar tol, masuk tol, keluar tol, itu kena lampu merah beberapa kali kalau sampai ke Rawasari. Di situ dia sudah berpikir, ini kesaksian dia berpikir, aduh Tuhan, ini lampu merah di sini, dia tahu lama sekali tuh yang daerah Ahmad Yani. Aduh Tuhan, tapi dia ketika udah turun tol dia sudah berdoa, Tuhan, aku mau melayani pekerjaan-Mu, tolong buat hijau itu. Dan puji Tuhan, saudara. Ini menurut kesaksiannya, memang betul-betul ketika pas turun tol itu hijau lah lampu merahnya. Sampai waktu itu kan belum ada flyover ya, kayak sekarang kan Ahmad Yani dari turun tol Rawamangun itu ke Rawasari itu nggak ada flyover, jadi mesti lewat lampu merah. Dan 2 lampu merah itu memang dikenal lampu 3 ya. Ya sangat lama, tapi puji Tuhan ya. Pas kebetulan dia lewat hijau sampai, mana cepat mana sebelum. Iya sama, aku mau cilaka ini orang terus. Akhirnya ya karena memang hampir kuning juga, tapi karena tetap langsung dibikin cepat. Puji Tuhan. Selamat datang. Maksudnya sampai dengan selamat, ya puji Tuhan, pas 5 menit sebelum mulai dia sudah hadir. Hampir digantikan oleh Bapak Gembala ya pada saat itu, karena dari awal juga hamba Tuhan Ronald ini sudah Pak Pendeta, Pak Gembala, ini kayaknya tidak sempat. Dia sudah bercerita seperti ini, mungkin kalau digantikan saja. Puji Tuhan, karena kerinduan dia ingin melayani, Tuhan buka jalan. Itu perkara-perkara kecil, saudara. Dan sesungguhnya kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, Tuhan bisa mengadakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita betul-betul mau percaya kepada Tuhan. Asalkan kembali lagi kepada ayat pokok kita. Kuasailah diri kita.
supaya kita tenang menghadapi masa-masa pandemi ini. Puji Tuhan pandemi sudah mulai berkurang ya, kita tidak tahu hari-hari yang akan datang seperti apa, tapi intinya di hari-hari ini kita harus menguasai diri kita. Pentingnya doa kalau disertai berpuasa. Wah, doa dan puasa ini adalah tulang punggungnya iman. Nah, kalau iman kita mau tetap tegak berdiri, kita harus jangan lepaskan itu doa dan puasa supaya iman kita tetap tegak berdiri. Kalau iman kita tetap tegak berdiri, saya percaya hati pikiran kita tetap mengingat dan mengarahkan ke atas perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus itu ada dan selalu mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Makanya segala sesuatu ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Nah, ini perkataan Petrus mengingatkan keadaan zaman ini memang sudah dekat waktunya. Makanya kita harus bisa menguasai diri. Di dalam hal berdoa pun jangan kita berdoa karena dengki sama orang, karena kesel sama orang. Yang kita doakan itu adalah doa-doa mengutuk. Jangan seperti itu, tidak boleh. Tetapi yang Tuhan inginkan kita berdoa. Ya, mungkin sebagai ayat terakhir ya. Di dalam Lukas berdoa ya, jangan mengutuk. Ya, saya lupa itu ya. Berdoalah ya. Lukas berapa? 11. Lukas 11. Gimana itu? Kalau berdoa. Ada satu lagi. Lukas pasal yang ke Lukas 6 maksud saya. Lukas 6 ayat yang ke-28. Nah. Ayo baca ibu saya. Lukas 6 ayat 28. Ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini yang membuat kita berbeda, orang Kristen dengan orang yang lain ya. Jadi walaupun orang mungkin sudah berbuat jahat, doa-doa kita pun harus dijaga kekudusannya, karena itu menyangkut perkataan kita juga ya. Menyangkut acara Tuhan. Acara Tuhan itu kudus, agung dan mulia, ada pengampunan di dalamnya. Jadi jangan dicemarkan dengan doa-doa yang mengutuk. Jangan kita menuntut Tuhan itu untuk menghakimi orang ya, memang itu keadilan Tuhan seperti itu. Tapi setidaknya kita yang sudah dewasa secara rohani ya, kita berdoa dengan bijaksana. Pasti Tuhan menilai segala sesuatu isi hati kita. Jangan kalau menghadapi masalah ya jangan mengutuk. Ya, tetapi Tuhan ingatkan berdoalah mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini suatu tugas yang berat ya sebenarnya kalau lagi dongkol sama orang terkadang Tuhan. Dia sudah sangat menyakiti hatiku, sudah kelewatan dia Tuhan. Beracara, lakukan sesuatu. Oh, nanti giliran Tuhan sehari itu tiba-tiba Tuhan bikin dia sakit penyakit yang parah yang sudah kritis. Ketika menerima telepon, jangan sampai kita rasain. Rasanya kita ingin mensyukuri. Nah, itu kan sudah tidak, ibarat kata ya nurani kita sudah tidak terpakai. Ya akan menyesal kalau kita, aduh Tuhan, ternyata menyesal ini terwujud juga. Ya terkadang kalau ada rasa menyesal itu masih baik, tapi kalau kita malah mensyukuri ya berarti ada sesuatu di hati kita dan Tuhan tidak mau. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat hari ini. Hendaklah kita menguasai diri, menahan diri, tenangkanlah hati kita, karena kita mau menghadap Tuhan berdoa supaya jangan ada akar pahit, jangan ada kekesalan.
Tuhan mau kita berdoa untuk kebaikan. Ya, seperti kita mendoakan bangsa dan negeri kita, pemerintah kita, ya, kaum radikal pun kita doakan bagi mereka. Tidak ada mustahil. Seperti mungkin HRS, ya kalau saya melihat kisah daripada Rasul Paulus, Paulus masih nama Saulus, mungkin sejenis seperti itu. Dia begitu setuju dengan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia sudah membuat surat tugas untuk siap membantai orang Kristen, ditangkap oleh Tuhan. Akhirnya diubahkan 180 derajat. Mana tahu kan? Kalau HRS itu sudah bertobat, nah pengikutnya bingung dia. Waduh, gimana nih? Gimana nabi kita nabi kita ini udah percaya Yesus. Nah, udah itu bisa kocar kacir, bingung. Nah, tetapi itu menjadi harga yang harus dibayar sebagai petobat baru. Wah, itu tidak mudah. Dia pasti mengalami olokan, mengalami penderitaan, dipenjarakan dan sebagainya. Tapi ya itu semua berkat doa. Biarlah hidup kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Segala pergumulan kita, keperluan kita, ya khususnya tolong yang boleh ditambahkan, puji Tuhan sebagai orang percaya, kita harus tahu bersyukur untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Asalkan doa kita itu didoakan dengan hati yang senang, hati yang bersukacita, hati yang bersungguh-sungguh, dan hati yang penuh kasih. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang sore hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Bagaimana kehidupan kami ini sebagai orang percaya, hidup kami hanya oleh karena doa Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa membangkitkan iman kami, untuk kami semakin bertekun di dalam doa. Kebenaran firman-Mu pun mengingatkan kepada kami supaya jangan kami jemu-jemu untuk berdoa, tetapi kami selalu senantiasa bertekun dan selalu bersungguh-sungguh di dalam menaikkan doa. Terlebih bukan doa yang salah, bukan doa yang bermunafik di hadapan-Mu, bukan doa yang terhalang, tetapi doa yang betul-betul didengar oleh-Mu adalah doa yang menanti-nantikan kedamaian, sukacita dan berkat janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, layakkan hidup kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ampunilah kami jikalau kami telah berbuat salah. Segala kekurangan, keterbatasan kami Tuhan ampuni. Biarlah Engkau baharui selalu kehidupan kami. Layakkan hidup kami untuk bersujud di hadapan-Mu, sehingga kami boleh merasakan jamahan lawatan dan berkat-berkat rohani yang memberikan sukacita, kedamaian dalam hidup kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah.
Akulah batu karang yang Haleluya. Hai hambaku dan anak-anak, sandarkanlah kehidupan kamu pada batu ini. Karena batu karang itu adalah aku sendiri. Sejahtera dan berbahagialah kamu hambaku dan anak-anakku, karena aku hadir di tengah-tengah kamu untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Melody Krado, apa yang kamu lakukan saat ini sangat berkenan di hadapanku. Tapi kembali aku bertanya kepada kamu, adakah kamu mengerti firman yang boleh aku sampaikan kepada kamu lewat hambaku Melly Cunai? Firmanku itu adalah aku sendiri, Bikradi Cunai. Berbahagia bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya, serta praktekkan dalam kehidupan kamu, agar kamu tidak berdosa kepadaku. Bikradi Cunai, hambaku dan anak-anakku, di hari-hari ini aku mengingatkan kepada kamu untuk kamu tetap mencintai doa, karena doa dapat merubah segala sesuatu. Itulah sebabnya kuasailah diri kamu dan jadilah kamu tenang, supaya kamu dapat berdoa memilih kamu tenang. Doa yang bersungguh-sungguh aku sedia mendengar dan memberikan jawaban bagi kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku sangat mengasihi dan mencintai kamu. Kalau kamu setia dan dengar-dengaran kepada firman-Ku, maka itu adalah suatu jalan kamu akan melihat sesuatu hal yang indah yang aku buat dalam hidup kamu. Walaupun di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun, tetapi janji firman aku akan genapi. Aku tetap memelihara kehidupan hamba-hambaku dan anak-anakku yang hidup berharap dan bergantung kepadaku, serta menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kamu akan melihat ada perbedaan orang beribadah dan tidak beribadah. Sebab itu tetaplah kamu setia kepadaku dan lakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kamu kepada orang lain. Readily I know they come tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang, karena aku tetap menyertai kamu di mana kamu pergi dan berada, terutama di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanmu. Apa yang kamu lakukan semuanya itu aku perhitungkan.
Dan kamu akan melihat aku akan berbuat sesuatu hal yang berhasil bagi kamu. Asalkan kamu andalkan sungguh-sungguh aku di dalam kehidupan kamu. Bekrailah tunai. Mengertikah kamu? Mecunodilai. Tetaplah kamu jadi berkat mana kamu pergi dan berada. Bekrai tunai. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sehingga apa yang kamu minta aku sedia memberikannya kepada kamu. Lecunai. Ladilis anda, lecunai. Masa-masa ini kamu akan menghadapi masa yang sukar, aimolo tunai. Tetapi jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Nekrai lo tunai. Janjiku aku tetap genapi dalam kehidupan kamu. Asalkan kamu rajin mendekatkan diri kepadaku. Bergaul karib dengan aku itu aku inginkan dalam hidup kamu. Karena di dalamnya ada rahasia-rahasia kebenaran aku akan ungkapkan bagi kamu. Sehingga kamu mengerti bahwa sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berkenan di hadapanku. Hambaku dan anak-anakku tetap pertahankan apa yang aku telah berikan kepada kamu, yaitu kebenaran yang sebenarnya. Redikam tunai. Dan tiap-tiap pemberian yang aku percayakan kepada kamu, kamu harus jalankan dengan setia. Karena semua itu akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan kamu. Tapi ada penghiburan besar-besaran yang akan nyatakan bagi kamu. Asalkan kamu setia mendekatkan diri kepadaku. Mengertikah kamu? Lagi now declare, tetap setialah kamu melayani pekerjaan kau yang hambaku. Karena aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara rohku bersinodirai. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dalam segala kebutuhan, keperluan kami, Engkau yang Maha Tahu. Kami hidup oleh berkat dan janji firman-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan, nafas hidup ini dan bergerak Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah perhimpunan kami pada saat hari ini, biarlah Engkau perhitungkan semuanya. Tidak ada yang menjadi sia-sia. Segala usaha pekerjaan kami untuk datang berbakti kepadamu, semuanya diperhitungkan Engkau dan Engkau akan membalas berkat-berkat baru. Biarlah pelayanan hari ini diberkati Tuhan, baik di tempat ini Tuhan maupun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan secara online. Tetap Engkau menjamah dan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terlebih khusus pada kesempatan ini, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami semua bersama berdoa untuk saudara tolong Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami oleh karena pekerjaan. Tapi biarlah doa ini Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya Tuhan. Kalau Engkau boleh menambahkan 1 tahun lagi Tuhan, untuk ia boleh dapat melihat keajaiban dan mujizat-Mu. Biarlah Engkau pertambah-tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, agar dalam segala pekerjaannya Tuhan, dia boleh dapat menjalannya dengan sebaik-baiknya. Biarlah Engkau pertambah-tambahkan kesungguh-sungguhannya di dalam hidup takut akan Engkau Tuhan. Dan boleh selalu mempertahankan kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya masa depan Tuhan anak muda ini telah diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih bahkan keluarga di tempat ini juga diberkati oleh-Mu Tuhan. Hamba-Mu pendeta muda Sanggirot, tetap Tuhan Engkau bertambah-tambahkan kesungguh-sungguhannya di dalam mengiring melayani Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya pekerjaannya Tuhan, kami percaya semua adalah kemurahan-Mu. Bukan selama Engkau percayakan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan
di dalam segala aktivitasnya. Engkau pakai kehidupannya untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun dia bekerja dan berada. Terima kasih Tuhan sebagai imam kepala rumah tangga, diberkati Tuhan dalam segala perkara kebutuhan keperluan di tempat ini. Engkau Allah Jehovah Jireh sanggup menyediakan dan mencukupinya Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Siana Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, rencana-rencana di hari depannya Tuhan. Di dalam segala usaha maupun pekerjaannya, Engkau membuka jalan, Engkau memberikan kelancaran Tuhan. Kemampuan lewat talenta yang Kau percayakan dalam dirinya juga dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan anak-Mu ini menjadi berkat di dalam lingkungan pekerjaannya, di dalam lingkungan keluarganya dan pergaulannya. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan sebagai ibu rumah tangga Tuhan, kesabaran tentunya dalam menghadapi mengatur rumah tangga Tuhan. Engkau senantiasa menganugerahi agar boleh Tuhan dapat mengurus anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang Kau anugerahkan bagi keluarga ini, baik Glenn maupun Geo, tetap diberkati oleh-Mu ya Bapa, diberikan pertumbuhan yang sempurna, kecerdasan, kepintaran Tuhan, dan Engkau Tuhan dapat menaruh benih-benih firman sejak Tuhan mereka masih anak-anak, agar mereka boleh bertumbuh dengan kebijaksanaan sorgawi, boleh menjadi anak penghiburan, menjadi anak kebanggaan bagi keluarga besar. Terima kasih buat Pak Moses juga Tuhan, Engkau berkati di usianya yang sekarang. Kami percaya Tuhan, di mata-Mu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau dapat memakai kehidupan Tuhan Pak Moses untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah apa yang dia sudah lakukan Tuhan, dia boleh jalani itu terus Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kekuatan, kesehatan Engkau anugerahi Tuhan bagi Pak Moses, tentu bersama dengan istrinya juga Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, kegiatan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menaungi keluarga besar Bapak Sam Giro di tempat ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Rumah ini segala fasilitas perabotan yang ada dikuduskan oleh-Mu Tuhan, semua dapat difungsikan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Lingkungan di tempat ini juga diberkati, dilindungi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga jemaat yang lainnya Tuhan, Engkau tetap mencurahkan berkat bagi mereka. Segala pekerjaan, usaha, bisnis yang mereka jalankan, besar kecil Tuhan, tolong Engkau turut serta dengan mereka. Buatlah segala pekerjaan tangan mereka berhasil Tuhan. Walaupun keadaan masa sulit, kami percaya doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu semua didengar oleh-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Engkau bentuk hati kami, ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, mengutamakan Engkau dalam segala perkara, sehingga perihal berkat-berkat yang lain Engkau akan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih kaum keluarga kami masing-masing maupun keluarga jemaat simpatisan yang ada, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kami akan menutup Tuhan ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan sempurnakanlah Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Pada basecamp kita sudah selesai. Kalau ada kenyataan Tuhan mungkin bisa disaksikan.
Puji Tuhan, saya ingin saksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak tadi. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat ada satu sinar turun dari atas. Kemudian sinar itu dia mulai dari depan sini, tiba-tiba dia memutar gini dan dia terang semua tempat ini. Kemudian saya melihat bahwa ada satu tulisan di depan saya yang mengatakan bahwa akulah batu karang yang teguh dalam pasca itu. Nah, saya waktu lihat itu saya langsung thinking sampai 3 kali itu di dalam hati. Tapi ternyata semakin saya thinking semakin jelas, dan kemudian apa yang dituliskan aku adalah batu karang itu, saya cuma tinggal baca aja. Tadi dalam nubuatan tadi saya hanya membaca lewat pastor yang ada. Kemudian saya melihat bahwa Tuhan berjalan kepada kita satu persatu, dan dia menumpang tangan di atas kepala kita, dan dia katakan tetaplah kamu setia dan tetaplah kamu memelihara doa kamu. Kemudian semua kita dilayani oleh Tuhan, dan Tuhan katakan apa yang kamu sudah lakukan, aku mau supaya kamu tetap percaya bahwa aku akan berbuat sesuatu dalam kehidupan kamu. Setelah dibilang saya melihat ya, ada satu saluran air tuh keluar tuh dari depan sini, dia turun itu tiba-tiba jadi banget ya. Waktu air itu dia masuk sampai di dalam sini, tiba-tiba saya melihat sih kok seperti ada rumput-rumput yang hijau begitu di tatakannya, bagus sekali, dan dia jalan seperti itu airnya. Tiba-tiba jadi langsung keluar, itu kamu yang diam di sini. Itu air tuh ya, tiba-tiba kok ada seperti ada satu tangan yang memegang itu air itu. Di waktu dengan tangan itu air itu, tiba-tiba seperti jadi ada cahaya di tangan itu, dan Tuhan katakan, yang aku mau kepada kamu supaya firman-Ku selalu ada di dalam keluarga kamu. Nah, itu yang saya dengar dengan jelas ya. Kemudian setelah itu hilang, Tuhan berdiri depan dan dia katakan, tetaplah kamu setia, karena apa yang kamu minta aku akan sedia memberikan kepada kamu. Doa kamu menentukan, dan tiba-tiba saya lihat ayat tadi tuh di 1 Petrus 4 ayat 27 dikatakan di situ, sudah pasal ibumu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, itu yang jelas saya lihat tadi dengan jelas ayat itu dari tulisan seperti emas. Kemudian dari depan Jonathan dan Tuhan kamu dengan tetaplah kamu setia dan cintailah doa. Inilah sesuatu penglihatan yang saya nampak. Saya percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, nubuatan tadi disertai penglihatan dengan membaca poster ya, membaca kalimat-kalimat nubuatan di alam roh. Ya, mungkin bagi kita yang tidak terbiasa agak percaya tidak percaya, tapi ya kalau saudara betul-betul rindu ingin mengalami juga, ya itu tidak tertutup kemungkinan. Yang penting dia punya tahap itu, kita harus mengalami kepenuhan roh, dan Tuhan memberikan karunia penglihatan itu luar biasa. Ya, saya percaya juga Pak Sam juga sudah mengalaminya ya, sudah mengalaminya. Ya, tinggal bagaimana kerinduan kita untuk mencari anugerah roh itu. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai aliran air ya. Aliran air yang mengalir di tempat ini, ya air itu berbicara firman Tuhan. Ya. Rumput-rumput itu ya itulah berbicara juga firman Tuhan. Semua satu paket yang merupakan keindahan. Menjadi kalau sebuah taman itu ada domba, nah itu baik air maupun rumput itu berbicara roh dan firman Tuhan yang selalu menyegarkan, yang selalu memberi makan makanan bagi domba-domba Tuhan. Nah itu bagi rohani kita. Jadi saya percaya di tempat ini juga ya pasti ada perkenanan berkat daripada Tuhan. Lalu ada tangan yang menyentuh air itu, tangan itu bercahaya. Ya saya tidak tahu ini tangan maksudnya tangan dari Tuhan atau tangan dari seseorang di tempat ini. Ya dia menyentuh firman, maka dari penglihatan itu meyakinkan ya, meyakinkan bahwa ketika kita dekat dengan firman Tuhan itu pasti ada kuasa ya, kuasa yang menyinari kehidupan kita supaya kita tetap menjadi terang. Lalu tadi diteguhkan lagi mengenai ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 ya, penting bagi kita menghadapi keadaan sekarang ini dengan hidup dalam doa, tetapi doa yang disertai penguasaan diri supaya doa-doanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar ternyata ada doa yang tidak diperkenankan Tuhan juga, tapi ada doa yang diperkenankan Tuhan. Terlebih doa dan puasa ya, itu pasti memiliki kuasa lebih lagi. Karena ya jujur saja, salah satunya mungkin penyerahan dari
Yang terkasih Pak Moses, ya itu memang ketika saya bercerita dengan Ibu Shana juga, waduh Pak Moses ya luar biasa ya. Jadi sudah lama saya mendengar, itu menjadi pergumulan kami juga. Sehingga lewat doa dan puasa kami ya kita mendoakan semua jemaat bagaimana boleh mengikuti akan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi suatu hal yang sukacita besar bagi kami ya, bukan karena kami hebat, jago berkhotbah, jago meyakinkan, tidak. Saya masih sampai saat ini masih merasa khotbah saya masih melintang sana dan sebagainya. Hanya berdasarkan hikmat ya, walaupun memang saya sekolah ya belajar tentang bagaimana sistematis khotbah yang sistematis, tapi jujur saja ketika saya sudah berada di mimbar, terkadang apa yang sudah saya konsep di rumah itu semua hilang. Saya mengalir begitu saja, mengalir begitu, itu lebih lega daripada terkonsep jadi terkesan mikir begitu, jadi nggak lepas. Yang ada secara pribadi tidak ada rasa puas. Tapi ya puji Tuhan, saya percaya ini juga berkat doa kita bersama ya. Tentu kalau melihat ada sesuatu yang masih kurang di antara kita ya kita mendoakan. Ada sesuatu yang masih lemah iman, yang masih mau bertumbuh, kita pasti saling mendoakan supaya kita sama berdiri ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada yang saya lebih penting dari saudara atau yang lain begini, tetapi Tuhan mengingatkan ya, lebih dahulu saling mendahulilah engkau dalam memberi hormat. Artinya ada kerendahan hati dan kesetaraan di dalam Tuhan, supaya berkat Tuhan itu tetap mengalir dalam kita. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kalau pasang ada penilaian. Oke. Baik, saya kira untuk saudara yang menyaksikan, terima kasih sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menutup puasa. Amin. Shalom.